RHK hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022. Pembacaan Alkitab dalam 1 Timotius 1 ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Tema kita pada hari ini adalah waspadalah terhadap pengajar palsu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, gereja mula-mula bergumul bukan hanya dengan penganiayaan dari pihak luar, tetapi juga masalah yang muncul dari dalam. Tantangan internal seperti munculnya guru-guru dan ajaran palsu. Kehadiran guru-guru palsu yang menyesatkan orang-orang percaya nampaknya telah ada di sepanjang zaman. Sejak kekristenan mula-mula hingga kini, jemaat tidak pernah lepas dari kehadiran guru-guru palsu. Mereka disebut guru palsu sebab pusat ajarannya bukan kepada Tuhan Yesus yang diajarkan dalam Alkitab, tetapi pada diri mereka sendiri. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran-pengajaran mereka menggeser jemaat Tuhan dari pengajaran yang benar, yang sesuai dengan pengajaran para rasul. Dari ayat 7 yang kita baca tadi, kita mendapati bagaimana Paulus mengingatkan Timotius tentang guru-guru palsu ini. Mereka suka menjadi guru atau pengajar hukum Taurat yang terkenal, padahal tidak mengerti apa yang diajarkan dan apa artinya. Berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Ingin mengajarkan hukum Taurat, tapi tidak memahaminya. Mereka menyimpang dari tujuan etis. Mereka memperkosa hati nurani setiap orang yang mendengar, sehingga hati nuraninya tidak murni lagi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pengajaran Tuhan Yesus yang terkenal, yaitu khotbah di bukit, dalam Matius 7 ayat 15-20. Di situ Tuhan Yesus memperingatkan tentang akan datangnya nabi-nabi atau guru-guru palsu yang menyesatkan. Tuhan Yesus menggambarkan tentang keberadaan nabi-nabi atau guru-guru palsu ini yang secara lahiriah tampaknya saleh, tetapi dalam hati mereka seperti serigala yang haus. Mereka adalah serigala yang menyamar seperti domba yang bertujuan menyesatkan domba-domba Allah. Cara kerjanya halus, tidak pernah kasar, kerja cerdik, mempesona, amat meyakinkan seperti iblis merayu Hawa dalam Kejadian 3 ayat 1-5. Mereka sangat berbahaya. Padahal semua ajaran itu hanyalah isapan jempol semata yang mereka pergunakan untuk kepentingan dan keuntungan mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita menghadapi dan melawan mereka? Marilah kita berpegang hanya pada Alkitab. Kita mengenal dengan sola scriptura, yang berisi kebenaran yang sesungguhnya untuk menjadi dasar nilai dari seluruh hidup kita. Supaya kita memiliki sensor yang peka untuk membedakan mana guru-guru yang palsu dan mana yang asli. Agar kita tidak terjerat oleh pengaruh guru-guru palsu yang telah tersebar dan menyebar di dunia ini, dan supaya setiap orang di sekitar kita juga dapat mengetahui nilai-nilai kebenaran, memuliakan Allah, dan tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, teguhkanlah iman kami, agar kami tidak mudah berpaling daripadamu. Amin.